Mirip konvergensi. Emerging itu pembaruan, tren terbaru gitu ya. Tren terbaru di bidang teknologi. Saya pakai bahasa Inggris nggak apa ya? Soalnya yang itu saya pikir kelas yang ada internasionalnya saya pikir tadinya gitu. Apalah. Ya. Emerging technology is a new trend in information technology that is currently being developed or predicted to be available in the next 5 to 10 years, has significant potential and create significant social or economic impact. Ya. Jadi ini adalah teknologi yang berkembang di mana dia akan banyak digunakan 5 sampai 10 tahun ke depan dan dampaknya besar ya. Nah, sistem informasi kenapa mesti tahu tentang hal ini? Karena eh, hari ini sistem informasi nempel sekali dengan teknologi-teknologi di luar seperti di IoT, gitu ya, di machine learning, ya. Kalau dulu mungkin bikin web, ya bikin web aja, nggak ada apa, nggak ada algoritma yang ininya gitu ya, cuma data diinput, disimpan gitu kan. Nah, kalau sekarang, kalau kalian perhatikan, contohnya di mana ya? Di, ya di kalau di e-commerce di mana? Shopee misalkan, Shopee aja itu udah pakai chatbot. Chatbot itu kan sekarang banyak yang nempelnya sama AI kan. Nah, di AI masuk gitu kan. Tadinya kan nggak ada. Tadinya kalau kalian bikin sistem informasi paling hubungi kontak sekian gitu kan lewat email, nggak bisa real time. Jadi nanti nunggu kalau kita buka email baru direspon gitu kan. Kalau yang yang lama-lama ya, web yang lama-lama gitu ya. Tapi kalau sekarang kan rata-rata kalian punya masalah apa, komplain apa, di situ ada chat aktifnya kan, dan itu ada yang bot, ada yang pakai AI gitu ya. Nah, kalau yang bot mungkin masih diatur sama kita yang pembuat si botnya, bisa jawab apa, Q&A-nya apa, itu udah diatur gitu ya. Yang umum dipasang di situ. Tapi kalau yang pakai AI kan dia bisa belajar sendiri. Misalkan kalian punya sistem informasi tentang kesehatan, gitu ya. Nanti itu dia ngasih saran. Pasien ini atau apa hari ini dia ngasih tahu. Hari ini pasien apa yang jantung ada berapa orang, terus dokter yang ini berapa orang, di UGD berapa orang. Walaupun secara data bisa dipanggil, tapi kita juga bisa nanya AI-nya gitu. Ya, nah di situ masuk tuh teknologi AI gitu. Jadi di dalam kalau ketika kalian buat web di dalam sistem informasinya eh, teknologinya masuk gitu ya. Oke. Jadi dia kalau ciri khasnya gitu ya, emerging itu memberikan apa namanya impact yang besar, kemudian inovasinya yang belum pernah ada, ya kebaruannya. Yang umum yang kita dengar, kalian sering dengar gitu ya. Tadi Ibu bilang ada AI, ada IoT, autonomous vehicle ya. Sekarang mulai banyak ya mobil listrik dan itu udah bisa otomatis gitu ya. Boleh, boleh kita yang ngendarain, boleh dia doang yang itu gitu ya. Walaupun Ibu belum tahu dong kalau data secara keamanan di Indonesia berjalan seperti apa gitu ininya. Apakah udah pasti aman gitu kalau kita mobilnya nggak pakai supir gitu ya? Udah sensitif apa gitu ya kalau di Indonesia. Terus ada teknologi virtual virtual reality atau augmented reality. Pernah pakai? VR sama augmented. VR yang pakai kacamata. Kita seolah-olah ikut main atau kalau main game gitu ya kita pakai kacamata, pegang sticknya, kita seolah-olah apa main game di situ gitu ya.
ininya. Kalau AR itu yang augmented itu yang kalian iniin kamera, ada gambar atau barcode gitu ya, entah di baju, entah di buku, nanti muncul 3D-nya. Oh iya, memang. Hah? Nggak tahu ibu apa? Ya memang boleh. Ini beli Iya kali ya ininya. tapi nggak kalau satu nggak harus ada ini gitu. Kan juga ada acuan untuk sendiri itu kalau dari ibu kan bilangnya kayak barcode. Ada barcode atau dari gambarnya Nah ada tapi kodenya. ini apa kayak kita nyari aja gitu kamera Oh, itu tiba-tiba dia ada tiba-tiba muncul. Tapi kan sebenarnya ada yang naruh di situ. Si ah kameranya ngebaca. Heeh, gitu. Kalau di Bandung, ibu pernah lihat baju. Jadi bajunya tulisan Bandung tentang gedung sate gitu ya, misalkan. Nanti kalau ada orang yang moto atau ngarahin kamera, di kameranya muncul informasi gedung sate, 3D-nya gedung sate, kayak gitu. Gitu. Itu peluang juga ya, maksudnya kalau mau dibisnisin, asal tahu caranya, gitu. Terus energi yang terbarukan juga ya. Tadi impactnya dia sangat besar ke transformasi digital, besar-besaran. Indonesia masih dalam proses transisi ya, baik ke revolusi industri 4.0 maupun ke 5.0. Apa bedanya 4.0 dan 5.0? Revolusi industri. Indonesia masih di 4.0, di luar sudah mau ke 5.0. 4.0 itu semua ke arah digital. 4.0. Makanya dikit-dikit datanya dirubah ke digital, sistemnya dirubah ke digital gitu ya. Jadi semua yang kalau bisa mulai dari kamar gitu ya, mulai dari kamar sampai kalian keluar semua digital. Sampai balik lagi ke kamar semua digital gitu ya. Kalau di rumah berarti smart home, kalau di kantor smart office, kalau di kelas berarti smart class gitu ya. Kalau di cafe smart cafe gitu ya. Di jalan juga gitu ya, terhubung selalu dengan IoT-nya di luar gitu ya. Nah, itu Indonesia masih dalam proses ke arah sana. Kalau 5.0 sudah tetap melibatkan manusia. Kan kemarin dampak dari 4.0 kalau di luar manusianya banyak yang di delete, di delete gitu ya. Di delete gitu ya. Karena banyak yang diganti ya sama mesin. Kayak di mana ya, di Bandara Singapura itu semuanya sudah nggak ada orang. Scan sendiri, ini sendiri gitu ya. Tadi masih ada orang, ini udah nggak ada. Tuh. Habis diganti sama robot aja. Kalau di Indonesia di bank, kalau nggak salah di bank BCA, ya semuanya udah hampir sendiri kecuali yang customer service, ya. Nah, jadi apa mau ke teller juga udah nggak ada teller ya, diganti mesin semua, ya. Nah itu salah satunya dampak yang signifikan ya. Nah di 5.0 di sini eh, karena dampak itu terlalu besar, akhirnya diinisiasi di tahun 2000, kayak beberapa bulan sebelum COVID kayaknya. Itu oleh Jepang apa ya kalau nggak salah. Akhirnya diinisiasi 5.0 bahwa manusia tetap harus terlibat dan menjadi core-nya. Boleh AI, tapi boleh semuanya serba IoT, serba ini, tapi manusia tetap harus terlibat gitu. Ya. Oke. eh Istilah yang sering muncul ya. Apa itu artificial intelligence? Apa itu machine learning? Apa itu Internet of Things? Apa itu blockchain teknologi? Mending tahu bedanya apa? Baca nggak? Nggak ya? AI. Ini kaitannya dengan apa? Computer science gitu ya, di mana mesinnya bisa berpikir sendiri dan memberikan rekomendasi keputusan. Algoritmanya apa? Algoritmanya based on ada yang kita taruh karena kita nyimpen library. Misalkan, kenapa orang bisa mendeteksi muka ibu di kamera? Karena karena di belakangnya di database-nya sudah nyimpen mukanya ibu, gitu ya. Ada lagi apa namanya? Mobil.
atau plat nomor. Plat nomor kan secara sistem sebenarnya sudah terdaftar semua ya. Nanti tinggal di calling, tinggal masukin ke kamera gitu ya. Jadi begitu kalau kamera tilangnya bekerja, dia udah tahu nih, mobil ini nomornya ini, gitu ya, punya siapa. Nah, masalahnya kadang tidak yang itu yang tidak terdeteksi atau yang tidak cocok ya. Nomornya punya siapa, mobilnya siapa gitu kan. Terus nanti komplain. Nah, itu ada human error masih ada biasanya. Human error masih ada. Nah, itu di AI ya. AI sama machine learning sebenarnya hampir sama ya, cuman mesin itu lupa mana yang bagian dari AI kalau nggak salah bagian dari machine learning apa machine learning bagian dari AI gitu ya. Soalnya ini sama-sama punya pola yang sama gitu ya ininya. AI lebih besar kalau nggak salah. Machine learning bagian kecil dari AI gitu ya. Dan ini nggak selalu kaitannya sama robot misalkan. Banyak ya. Kalau yang gampang mah di kamera, di lampu gitu ya. Terus apa? Ya semoga yang masih ada berhubungan sama elektronik, HP, laptop apa tuh sangat mungkin ditempel AI sama machine learning. Gitu ya. IoT, nah kalau IoT ini dia gabungan dari hardware sama software. Hardwarenya biasanya berupa sensor. Ada sensor suhu, ada sensor kelembapan, gitu ya. Kalau mau mengukur pH, pH air, pH tanah, gitu. Nah ini dipasang, terus dikumpulin datanya, dibuat tuh sistem informasinya seperti apa. Nah bedanya kalau anak TIK kemarin di KSK-nya ya, NTIK itu mereka sampai membuat IoT-nya, hitung kelembapan misalkan tanah gitu ya. Tapi tampilannya itu harusnya tugasnya anak MSI gitu ya. Datanya real time jadinya. Atau bisa juga dua-duanya. Kalian belajar IoT-nya buat MSI-nya, buat sistem informasinya. Atau anak TIK juga sama, dia udah tahu IoT-nya, dia belajar SI-nya. Nah, kalau kemarin yang di KSK itu sampai waktu di kelas ibu ya itu sampai di Telegram sama di web kalau nggak salah muncul datanya pergerakan si tanah misalkan 7 hari kayak gimana gitu ya tanahnya pH-nya berapa ya gitu kalau udara suhu gitu ya kalau hujan ya macam-macam lah kalau ininya ya sensornya tergantung kalian mau sensor apa ada yang kalau yang itu KS5 yang terakhir KS4 itu ini sensor kamera jadi tangannya gerak itu angka satu ada yang ngomong tuh ke satu nah itu mau ditempel di SI-nya sebagai apa tuh informasi itu aplikasi apa yang butuh kamera terus butuh respon gerakan gitu nah itu bisa dikombinasikan ada juga filter misalnya filter foto kan ada di IG mah kalau mau foto di IG kan macam-macam ya ada filter ini filter itu gitu ya coba dipikirkan mana filter yang bisa kira-kira mengganti apa kalau di kesehatan gigi misalkan kan kalau mau gigi harus apa ronsen ya ada nggak filter yang kira-kira menghasilkan seperti ronsen jadi pakai kamera aja di foto langsung kelihatan oh itu bolong gitu belum tentu belum tentu belum ada belum tentu gitu ya ada nggak yang gitu nah caranya gimana bisa aja kan kamera kecil kamera yang buat di rumah sakit tahu kan pasangin IoT, pasangin filternya yang cocok apa gitu misalkan, dicoba aja semua algoritma filter gitu ya. Nah, di belakangnya ada database gambar gigi bolong. Kumpulin tuh hasil ronsen gigi bolong. Taruh. Nah, pasang AI-nya, pasang machine learning-nya atau AI atau machine learning. Kira-kira kalau nanti begitu di foto gambarnya ini, ada yang cocok nggak sama database? Nanti dia ngasih tahu di sistem informasinya. Jadi kalau begitu si pasien buka aplikasi kesehatan gigi, misalnya dia foto gigi saya bolong apa enggak gitu ya. Gitu dia foto, dia kirim, sistem informasinya bilang, oh gigi kamu bolong, kamu harus segera ke dokter gigi. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak harus ronsen dulu kan kadang-kadang kita repot ya. Ke dokter gigi udah ke dokter gigi, dokter giginya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngasih rujukan.
concern dulu ya, baru balik lagi ke sini gitu ya. Itu kan menghabiskan waktu kan? Itu siapa tahu ada gitu ya. Bisa kalian bikin seperti itu. Gitu. Itu ya, itu yang IoT. Terus, oh ini kalau di kesehatan banyak sekali ya ininya, perkembangannya ya. Makanya ada jurusan tersendiri akhirnya. Tadi ya masih digabung di elektro sama informatika, biomedik ya. Biomedik itu eh, alat-alat rumah sakit ya. Alat-alat rumah sakit itu kan teknologi tinggi semua ya. Itu butuh itu di rumah sakit ya. Ininya apa? Kan harus harus benar gitu ya, ngitung jantung segala macam, atau apa segala macam itu kan ini harus presisi. Dan langsung online gitu ya, real time. Dokternya buka hasilnya online, orangnya tahu juga hasilnya online gitu. Ya. Kalau di luar mah operasi juga udah nggak nyentuh sebagian ya, nggak nyentuh pasiennya, 3D-nya. Kalau pernah nonton ini nggak film yang series di bukan di ya di Netflix kayaknya ya. Apa sih yang series dokter semua pokoknya filmnya teh. Itu jadi dia operasi jantung di dalamnya ada foto kameranya masuk tetap masuk kan butuh kamera ya kalau yang ini. Kan sekarang nggak boleh disayat gede-gede ya jantung nggak boleh. Jadi kalau bisa pisaunya kecil aja masuk ke dalam sama kameranya. Nah di gambar 3D-nya yang keluar di depan pasiennya tuh si dokternya di situ muter-muterin gambar itunya mana yang harus dibeset mana yang enggak ya itu nggak tahu itu film nggak tahu emang udah ada nyata seperti itu ya tapi sangat mungkin gitu sangat mungkin Karena terjadi kalau dari pengobatan emang masukin kamera buat nyari ya iya penyakit di dalam itu heeh. udah ada. Udah ada kameranya Toko ya, toko gitu. gitu terus kalau yang keempat itu blockchain berkaitan sama transaksi yang di apa namanya enkripsi ya jadi kalau kalau real time kan kita transaksi di warung ya udah transaksi aja, nggak ada jejaknya gitu ya. Tapi kalau blockchain itu ada jejak digitalnya. Ah, itu terenkripsi ininya, teknologinya. Nanti dikumpulin tuh yang setipe blok ini gitu ya. Nanti disatuin teknologinya. Ininya biasa sama enkripsinya. Ya, ini masih kalau ini selalu ada dua kubu ya. Kalau yang blockchainnya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau yang nggak setujunya karena berasa diintai semua transaksinya gitu ya. Semua transaksinya kan itu transaksi digital soalnya ya. Tapi kan sejarahnya semua orang. Iya, semua orang terhubung. Jadi misalkan ibu seringnya kemana, nanti ketahuan tuh misalkan ibu bareng sama anak ibu. Itu dia ngambil satu blok tuh nanti. Dia ngumpulin sendiri satu blok nih. Kerjanya sama gitu ya. Terus yang lain, jadi ya ketahuan aja larinya uang kemana gitu. Ya plus minus lah itu mah. Ya, kalau ini. Oke, kalau berkaitan dengan AI dan machine learning, yang pertama advanced automation, ya, semuanya serba otomatis ya. Kalau di sisi bisnis ya ini jadi sangat cepat. Orang bisa ngitung nilai bisnis saya berapa gitu ya. Kalau ada apa-apa saya langsung tahu saya bakal rugi apa untung gitu ya. Kemudian personalized experience. Ya, sekali lagi di sini AI hanya membaca sama machine learning ya. Dia hanya membaca data yang kita berikan. Kalau data yang kita berikan fake, kemungkinan yang dia hasilkan juga akan saran yang fake gitu ya. Nah, itu trialnya di situ sebenarnya. Nah, challenge-nya di situ ya. Sisi lainnya. Nah, makanya di sini ada ethical concern. Kalau datanya bukan data yang betul, maka
bisa jadi keputusan yang diberikan salah. Karena di sistem informasi yang tinggi gitu ya, bagi di perusahaan-perusahaan besar atau di rumah sakit lah. Di rumah sakit kan sistem informasinya pasti harus benar ya. Nggak boleh satu dokter nulisnya apa, bacanya apa gitu kan. Keluarnya beda atau hasil ronsennya diupload apa, dibacanya apa gitu kan. Nggak boleh, tetap harus ada validasi, validatornya gitu ya. Siapa gitu. Oh, rekomendasi ininya ini. Jadi memang sebaiknya walaupun AI udah bisa merekomendasikan minum obat ini, tetap harus ada validasi dokter. Kan kayak gini, sakit apa ya? Sakit lambung aja. Semua gejalanya sama kan? Ada pusing sama flu, sama pusing juga. Sama ini pusing juga gitu kan, semuanya pusing. Terus AI gimana bisa? Sementara kita orang awam yang cuman tahu bentuk sakitnya pusing, bersin-bersin, dimasukkan di input aja gitu data kita. Kendala kalau ininya apa? Kendala apa? Sakitnya apa? Kita isi pusing, flu misalkan, terus bersin-bersin, mual. Sama yang ibu hamil apa bedanya? Gitu kan? Gitu. Masih mending kalau gitu tes itu. Kenapa? Iya masih mending kalau misalnya jawabannya itu kalau tes itu. Iya, Iya. heeh. Masih Jadi kalau nebak-nebak. misalkan Nah ini kalau langsung saran minum obat ini gitu kan, terus ada yang ini minum obat jantung saya berdebar-debar, langsung minum obat jantung gitu ya. Padahal nggak ada kaitannya gitu kan. Nah itu tetap harus ada di akhir. Kalau menurut ibu ya, menurut ibu abis itu dokternya harus muncul, profil dokternya harus muncul gitu. Jadi sistem informasinya juga ya jangan jahat gitu ya sistem informasinya gitu ya. Tetap di bawahnya harus ada validasi dari dokter gitu. Kan bisa aja kita bikin-bikin aja kan. Bikin-bikin informasi gitu kan. Kenapa? dokter ya kan, Tapi kan ada ininya. mungkin kurangnya Ada dokternya. atau mungkin website itu tuh bukan ini jadi kayak beberapa salah satu lembaga yang bikin aja gitu bukan tidak menyeluruh lah jadi. Iya, makanya itu harus ada, ya kan nanti begitu dilempar ke publik kan sebenarnya sebelum itu ada pengujian kan. Ada pengujian dulu. Dan di situ sebenarnya harusnya dilibatkan siapa yang memang terlibat di dalam sistem informasi itu gitu. Kalau kayak Halodoc kan nggak mungkin dia sembarangan juga ya. Apalagi udah terpublish seperti itu ya, pasti ada validatornya, ada dari kedokterannya sendiri, dari obat, dari segala macam gitu. Ya, apalagi ya tadi. Ya, itu dulu. Ini tadi yang IoT ya, mulai dari rumah, ada kota, ada tingkat pabrik gitu ya. Banyak ini sebenarnya Ibu hanya contoh saja ya. Kalau dari rumah mulai dari apa? Ya kalau kalian sering lihat potongan-potongan di IG atau di YouTube, mulai dari bangun tidur, ada yang manggil Siri gitu ya. Siri matiin lampu, Siri hidupin musik, Siri hidupin air. Itu nggak manggil Sirinya aja gitu ya. Semuanya dipanggil gitu ya. Nah itu semuanya udah terhubung tuh dalam satu gadget atau yang dia pasang di rumah itu gitu ya. Siri buka gorden, ya. Periksa kulkas. Di Samsung udah ya, di Samsung tuh ada sensor dia screening tuh ngasih laporan ke ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga di rumah juga ya. Nah itu sebenarnya buat yang nggak di rumah gitu ya. Telur habis, tempat telurnya kosong. Dia scanning tempat telur tuh, gitu ya. Nanti sayur apa yang ada yang kelihatan, ikannya apa gitu ya. Itu di Samsung udah ada. Setahu ibu di Samsung udah. Itu kulkas. Itu dari rumah ya. Lampu juga sama. Lampu ada yang, kalau sekarang kan ada yang pakai kamera, ada yang kalau udah pagi mati sendiri. Kalau ada gerak dia hidup ngagetin orang gitu ya ada yang gitu juga ya. Nah, tinggal kita di ini aja disesuaikan deh. Pintu apa segala macam ya kalau di Iya. kota juga sama ya kota. Kalau kota tuh ibu kok kalau di Indonesia agak nggak kebayang gitu. Kalau di luar
eh Terjaga ya. rasanya iya, Ya, kalau di ini rasanya kan beda. nggak pernah putus kalau WiFi ya. Kita pindah kemana WiFi-nya tetap connect gitu. Terus sama sistem transportasi apa gitu ya. Ini meeting ibu 10 menit lagi habis. Habis juga sebenarnya materinya ya. Jadi kalau udah keputus, tutup aja ya, Nopi. Jadi gitu ya, kalau Baik, di Bu. kota, mau ditransportasi, kita jalan kemana itu tetap terhubung. Ini di pabrik ya ini juga sama ya. Artinya mulai kalau yang ibu nggak tahu kalau di di luar apakah pabrik itu semuanya sekarang sudah serba otomatis, nggak ada lagi orang yang milih-milih gitu. Tapi kayaknya kalau pekerjaan yang masih masukin ke dalam bungkus satu-satu kayak masih orang gitu ya. Kayak ibu pernah lihat yang potongan es krim, lucu banget ya es krim. Ada yang melewat ke sini naruh sticknya, ada yang nggak masuk, ada yang ini gitu ya. Sebenarnya tujuannya bagus biar nggak tersentuh tangan manusia gitu ya. Tapi jadinya nggak pas gitu ininya. Ya artinya kalaupun mau ngusulin pakai IoT ya pastikan masuk akal gitu ya. Pastikan masuk akal dan pada saat pengujian juga memang eh, pas gitu ininya. Contohnya misalkan ibu pernah nguji lampu motornya dibuat biar bisa buka gerbang. Jadi motor apa mobil ya? Mobil kalau nggak salah. Jadi kalau motor apa lampunya dihidupin gerbang rumahnya kebuka. Tujuannya biar nggak turun dari mobil kalau hujan nggak kebasahan ini gitu ya. Sebutannya ditesnya pas hujan nggak bu nggak hujan-hujan soalnya. Ya berarti belum 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 terbukti gitu ya. Belum terbukti. Jadi gimana Bu? Ya dipending aja dulu, jangan dulu lulus gitu, menunggu air hujan. Jadi kepastikan kalau uji masuk akal gitu ya. Ininya ya, ceritanya alurnya ya. Jadi betul-betul teruji gitu. Gitu ya. Kalau bikin yang buatan. Ya kan bisa aja ya. Disiram gitu ya, disiram terus ini gitu. Ya itu kayak kadang-kadang gitu kayaknya kesannya canggih gitu ya ini. Tapi yang dasarnya tidak terpenuhi gitu. Oke, yang besar lagi di emerging teknologi ini ya data analitik dan big data ya. Di area sistem informasi sebenarnya lebih banyak main di sini ya, data analitik. Kenapa? Karena ini berhubungan sama data, sama back end. Itu kita dekat ya, lebih dekat daripada yang tadi. Kalau IoT sama itu mungkin lebih dekat sama yang anak-anak TIK atau komputer engineering gitu ya. Nah, kalau yang ini kan memang kita di belakang main back end juga ya, database gitu. Cuman dimunculkan tadi kalau datanya dimunculkan, pernah lihat dashboard yang real time atau pergerakan saham kayak gitu-gitu ya di bank yang ini turun harus apa, ada yang tiba-tiba panik langsung ngapain gitu kan. Nah, itu harus memberikan keputusan yang tepat. Nah, itu perhitungannya harus betul gitu ya. Nah, sayangnya yang ini dimanfaatkan ada sisi negatifnya gitu. Karena ini bisa memberikan prediktif ya, model-model eh, kira-kira 7 hari lagi eh, sahamnya bagus apa enggak gitu kan, bisa ngasih asumsi gitu ya. Nah, ini banyak dipakai yang kalau sekarang lagi rame dipakai sama judol ya, algoritma judol. Atau ya yang semacam itulah. Kan dulu sempat rame juga ya yang saham banyak tiba-tiba aplikasi saham tiba-tiba banyak ya. Itu yang tahu bakal bener sahamnya bener naik atau turun siapa? Yang buat pasti. Nah, sekarang kalau yang buatnya naruhnya rugi terus tapi dia yang untung, kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, itu etik yang harus dipakai itu ya, etik yang harus dijaga gitu. Ya, jangan sampai merugikan kan. Makanya habis itu banyak yang ditangkap ya, yang pemilik saham ini, pemilik saham aplikasi saham ini gitu ya. Karena algoritmanya
awalnya untung, terus lama-lama merugi semua kan. Ya anggapnya jadi apa? Money game, money game. Ya, money game. Nah, itu yang harus di. Oke, yang ini juga challenge yang terbesarnya juga di cyber security ya. Ini orangnya masih sedikit di seluruh dunia ya. Kalau kalian seneng jadi detektif digital, inilah ambil ininya ke cyber gitu ya. Ya, ini seru nih kalau tahu apalagi nggak gabung komunitas gitu ya. Ngehack ini, padahal cuma pengen tahu aja kan ngehack itu nggak selalu mau rusak ya. Ngehack itu pengen masuk aja gitu. Makanya kalau di dulu kan ada ya yang ininya Alibaba atau apa ya. Jadi ada satu orang yang nemuin bugnya di Alibaba, langsung direkrut sama si Jack Ma-nya. Karena daripada saya nggak bisa tidur 24 jam karena ada yang ngehack Alibaba gitu ya. Lebih baik saya ngerekrut dia buat jadi satpam gitu ya. Dan itu langsung 3 digit bayarannya. Langsung 3 digit bayarannya. Gitu. Karena emang mempengaruhi uang masuk. Iya, iya, betul. Heeh, betul. Ya. Iya kan kalau sehari dia bisa rugi miliaran, mendingan dia sebulan bayar sedikit ya, 3 juta. Gitu. Oh, ini juga sama berkaitan dengan database ya, cloud cloud computing ya. Ya, ini cloud computing. Heeh. Bahkan kayak apps-nya pun Ya, ada. ada. Ya, kalau ini berkaitan sama apa skalanya ya, udah banyak yang nawarin yang populer mah ada AWS gitu ya, ada Azure ya. Di Google sendiri juga ada Google Cloud ya, nawarin ini. Naruh ya kita naruh data di situ ya. Naruh data di situ. Ini tadi yang blockchain sama cryptocurrency ya, currency. Kemudian perkembangan dari teknologi 5G juga memaksa eh, karena dia besar ya ininya. Jadi kalau dibilang kapasitas pipanya besar, sehingga teknologi apa aja tinggal dipasang aja. Di 5G ini belum maksimal ya. Tuh. Mungkin nanti mau telepon WA nggak perlu kamera, cukup pencet nanti yang keluar hologramnya, kayak gitu, 3D-nya langsung ya. Udah ada sih ininya ya. Ya prototipe mah udah ada gitu ya, tinggal dipublish aja nanti. Kalau di luar sih udah ini. Nah, ini masih banyak area yang masih bisa di apa? Dimanfaatkan ya di 5G teknologi. Tentunya ini berdampak ya. Tadi sekali lagi kita dari sudut pandang seorang sistem informasi ya. Sistem informasinya webnya harus dibuat seperti apa nih? Kalau kayak sekarang kan challenge-nya sistem informasi udah ada tuh yang 3D. Ada yang bisa muter fotonya. Oh iya. Apa cover depannya gitu ya, misalkan buka Pixie Ganesha, logo Pixie-nya 3D muter. Udah ada tuh yang kayak gitu. Betulnya ya. Nah, itu kan challenge ya. Gimana ngembangin itu? Oh, ternyata ibu pelajari di belakangnya oh pakai apa yang buat gambar tuh eh gue lupa nama ininya. Ada tuh yang buat gambar bukan bukan Corel, satu lagi apa ya? Bukan Photoshop di atas itu. Blender, Blender, Blender. Gimana caranya di Blendernya nempel ke webnya gitu. Pasang gitu. Terus gerak ya. Nah, itu challenge. Itu di web, belum yang di mobile. Ya. Oke, ini minggu depan kita lanjutkan ya. Cukup untuk hari ini. Ya, pas mati.